Halo teman-teman. Halo teman-teman. Yuk baca pantun rohani Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, bersama saya Aleta. bersama saya Freda dari Salatiga. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Andalusiansen edisi Kamis 28 Oktober 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan beragama, adalah ekstremisme. Sebagian orang bersikap ekstrim, menganggap diri dan kelompok mereka lebih baik, lebih suci, lebih benar dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Orang-orang yang bersikap ekstrim umumnya memandang kelompok lain sebagai musuh yang kalau boleh harus disingkirkan. Orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka dianggap sebagai saingan yang harus dimusnahkan. Sikap seperti ini amatlah berbahaya, karena orang-orang yang ekstrim tidak menginginkan perbedaan, keunikan dalam banyak hal. Masa pandemi masa harus mengirit, harus pandai mengelola keuangan. Sebelum memilih 12 murid, Yesus berdoa semalam-malaman. Kita boleh belajar dari pemilihan 12 rasul dalam Injil hari ini. Kalau kita mempelajari secara detail latar belakang ke-12 rasul, kita menjumpai bahwa mereka itu sesungguhnya berbeda. Bahkan ada beberapa dari antara mereka yang saling bertolak belakang. Seharusnya mereka saling menghabisi. Tetapi Yesus justru memanggil orang-orang yang berbeda-beda ini disatukan dalam satu tim 12 para rasul yang akan menyertainya untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan sabda Allah, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir setan-setan, dan menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang menderita. Apa kunci kesuksesan Yesus dalam bekerja sama dalam mengepalai 12 rasul ini? Kesuksesan yang dimiliki oleh para rasul adalah yang pertama, mereka belajar untuk saling adaptasi satu sama lain. Perbedaan pasti tidak bisa dihapuskan begitu saja, apalagi ditiadakan. Perbedaan tetap diakui, tetapi semakin lama, semakin bersama, mereka harus saling menyesuaikan diri satu sama lain. Hujan sangat deras diiringi lesus, menyebabkan rumah-rumah berantakan. Banyak orang yang sabar menunggu Yesus untuk mendengarkannya dan disembuhkan. Kekuatan kedua yang memampukan para rasul yang berbeda-beda itu bisa hidup dan bekerja sama dengan baik adalah kemampuan mereka untuk meneladani Yesus Sang Guru. Itulah tugas seorang murid. Semakin hari, ia harus semakin memahami ajaran guru dan mengikuti cara hidupnya. Para rasul melihat bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang terbuka bagi semua orang, baik yang membencinya maupun yang mencintainya, baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Teladan Yesus ini menggerakkan para murid untuk tidak melihat perbedaan sebagai momok yang harus dimusnahkan, tetapi mensyukuri perbedaan sebagai anugerah dari Allah.
Saudara-saudari terkasih, kita semua pada dasarnya berbeda. Entah itu suami istri, imam atau suster dalam komunitas, atau anggota gereja dalam rumah Allah yang kudus. Kita harus mengakui dan menerima dengan rendah hati bahwa perbedaan itu ada dan itu adalah anugerah dari Allah. Kita hendaknya berhati luas, berwawasan luas, untuk menerima perbedaan sebagai sesuatu yang baik. Kita tidak boleh kemudian saling mengucilkan, apalagi membenci hanya karena perbedaan. Kita harus belajar dari Yesus, Tuhan dan Guru kita, dari ke-12 Rasul yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain dan dengan semua orang. Karena semua orang yang dikirim Tuhan, semua orang yang ada bersama kita adalah hadiah dari Tuhan yang harus kita hargai, harus kita hormati, harus kita junjung tinggi, sebagaimana Allah sendiri mengasihi dan menghormati. Harus dianggap sebagai hal yang khusus apabila terlalu sering bertanya. Banyak orang yang ingin menjamah Yesus sebab ada kuasa yang keluar darinya. Keterbukaan untuk menerima perbedaan, hidup dalam persaudaraan sejati dengan semua orang adalah tanda kematangan iman. Dan kita berharap murid-murid Yesus memiliki semangat ini, menghargai perbedaan dan hidup dalam persaudaraan dengan semua orang dengan perbedaan-perbedaan ini. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yono Sunu SPD dari Padang. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bertekun menghadirkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan ini. Sambil bertekun pula dalam berdoa rosario. Salam seroja, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.